Halo, kenalkan saya Hafiz dari Rumangsa Kopi, terletak di Jalan Karangan, nomor 1, Komplek Untan Pontianak. Rumangsa Kopi berdiri 2 Januari 2021. Asal muasal kata Rumangsa adalah dari bahasa Jawa yang kita baca rumongso, atau artinya rasa atau merasakan. Nah, jadi kita punya konsep bagaimana customer bisa datang ke Rumangsa, bisa merasakan produk-produk Rumangsa atau produk-produk kopi yang kita racik sendiri dan kita buat untuk customer. Jadi awal berdirinya Rumangsa itu kita melihat potensi coffee shop, warung kopi yang ada di Kota Pontianak itu luar biasa pertumbuhannya. Nah, bahkan ada beberapa data yang memberitahu bahwa pertumbuhan Pontianak tentang coffee shop dan warung kopi itu melebihi kota-kota besar di lainnya, pertumbuhan ya. Nah, jadi kita mengambil segmen nama kopi di situ karena kita ingin mengakuisisi beberapa pasar. Nah, jadi kita ingin customer kita melihat bahwa kita itu memang kedai kopi. Nah, walaupun di dalamnya kita juga menjual selain kopi ya, non kopi juga ada, dan beberapa menu lainnya. Ya, yang saya lihat kenapa pertumbuhan F&B bisnis ya, food and beverage yang ada di Kota Pontianak, itu salah satunya Kota Pontianak ini kan kota perdagangan dan jasa. Nah, dan juga tidak banyak tempat-tempat wisata. Nah, jadi wisata kuliner itu salah satu jadi pusat orang-orang Pontianak yang tidak bisa keluar untuk merasakan destinasi yang lain. Jadi ujung-ujungnya mereka berwisata kuliner. Nah, makanya di Pontianak itu banyak sekali warung-warung kopi. Nah, yang sekarang lebih tren kita terdengar coffee shop gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu menjadi tujuan atau destinasi warga Pontianak untuk berwisata. Kebiasaannya kalau yang kita lihat sekarang ya, bagaimana kalau kita lihat dari generasi milenial ya, yang mana generasi kelahiran 1980 sampai 2000. Nah, jadi kita lihat sekarang kan di fase mereka itu sudah bekerja, kemudian sudah berwirausaha, dan ada beberapa pekerjaan lainnya. Nah, jadi memang salah satu hiburan yang mereka ingin dapatkan adalah mereka ingin nongkrong gitu ya, yang mana mereka di dalam nongkrong itu bisa bersosialisasi. Di dalamnya lah ada curhat dan lain-lain gitu ya, perihal pekerjaan atau mencari solusi yang ingin didengar oleh teman-temannya kayak gitu. Nah, mungkin culture nongkrong itulah yang banyak beberapa orang-orang atau pengusaha di Pontianak yang membuat warung kopi atau coffee shop tadi. Nah, yang mana sebenarnya udah ada, cuman sekarang kan lebih banyak dan lebih modern. Lebih serunya tentunya minum kopi sama teman-teman ya. Nah, makanya kalau kita nyebut teman Rumangsa ya, kita melabelkan customer kita itu teman Rumangsa. Nah, jadi kalau menurut saya kurang kalau kita ngopi sendiri ya. Jadi kita harus punya teman untuk ngopi. Ya, itu jadi fenomena yang luar biasa ya kalau diteliti. Kenapa banyak coffee shop di Pontianak itu yang malah terbentuk itu di dalam-dalam gang, ya kan? Terutama di kawasan perumahan, yang mana kita lihatlah gitu ya beberapa coffee shop, termasuk Rumangsa Kopi. Nah, jadi yang kita lihat ya mungkin pertama mungkin banyak customer atau teman Rumangsa yang kita sebut tadi, mereka mencari suasana ngopi itu seperti di rumah. Nah, jadi konsep yang kita bangun ini kan garden ya, atau kita ada semi outdoor, kemudian kita juga ada nuansa rumah
Nah, dan memang di sini memang dulunya rumah, cuman kita modifikasi menjadi satu coffee shop. Jadi kita tidak menghilangkan konsep rumahnya, tapi kita menjadikan ini sebagai main atau utama. Nah, jadi ada halaman yang luas dengan pepohonan yang masih kita pertahankan otentifikasinya, kemudian juga ada rumah, jadi serasa ngopi di rumah kayak gitu. Ya, kalau coffee shop di Pontianak menurut saya red ocean ya, jadi samudra merah. Jadi kalau sekarang kita bikin coffee shop, ya memang konsepnya red ocean atau samudra merah. Jadi kalau sangat kompetitif, jadi kalau kita tidak punya keunikan, kita tidak punya added value dari coffee shop itu, mungkin akan kalah lah. Apalagi kalau budgetnya ya tanggung gitu ya, tanggung. Nah, jadi kalau menurut saya kelebihan dari Rumangsa Kopi itu dia timing yang tepat. Jadi kita buka itu pada saat belum terlalu banyak coffee shop. Ada tapi belum terlalu banyak. Nah, memang pada saat itu tren coffee shop itu memang lagi meningkat, tapi belum sebanyak sekarang. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat dengan coffee shop yang banyak, tidak hanya keunikan yang kita lihat, tapi memang budget yang tinggi, resiko yang tinggi, yang membuat wah luar biasa kalau kita tidak punya strategi yang survive, yang bisa mempertahankan cash flow kita, tidak punya KPI marketing yang bagus, tidak punya fokus terhadap segmen pasar yang ada. Menurut saya itu menjadi kelemahan gitu ya. Nah, makanya kita selalu fokus di segmen pasar kita selalu fokus terhadap strategi marketing yang kita anggap itu berhasil terhadap sales yang kita lakukan. Nah, mungkin itu salah satunya. Dan kita juga tentu dari bisnis kuliner tetap value dari produk ya. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi kita memang punya barista-barista yang terverifikasi, bersertifikat dan lainnya. Itu yang penting. Jadi sumber daya manusia itu juga menjadi hal yang penting dalam investasi di bisnis coffee shop ini. Oke, nah jadi saya saya paham tentang life cycle bisnis. Jadi bisnis itu memang ada turun naik ya. Nah, turun naiknya itu pun kita harus memperkirakan kapan sih kita bakalan turun, kapan kita bakalan naik. Nah, jadi memang dalam setiap bisnis kita harus punya yang namanya target optimis dan target pesimis. Harapan kita kan kita berada di tengah-tengahnya. Jangan sampai turun di bawah pesimis target kita atau yang bagusnya di atas optimis kita gitu kan. Nah, jadi memang kita rasakan terhadap pertumbuhan yang luar biasa di Pontianak itu life cycle bisnis kita turun. Dan kita paham gitu kan. Makanya misalnya ada yang baru buka keren gitu kan. Kita harus survive di 3 bulan setelah dia buka. Nah, kita memang lebih keluar ke cost marketing yang kita anggap efektif untuk mempertahankan cash flow kita tadi. Misalnya kita punya target omset pesimis. Nah, paling tidak itu harus melebihi pesimis tadi. Nah, ketika udah mulai normal kembali, baru kita nge-push untuk target optimis itu. Dan target yang kita buat juga harus rasional dan masuk akal. Karena berhubungan dengan cost marketing yang kita keluarkan. Gitu. Nah, ini yang saya lihat Pontianak ini punya jiwa kolaborasi ya di antara para pembisnis dan owner coffee shop. Ini pengalaman saya sebelum saya buka coffee shop Rumangsa, itu kita keliling di beberapa coffee shop dan kita banyak menemui beberapa owner yang malah mereka bukan tertutup gitu ya sama kita, bahkan mereka terbuka untuk meng-guide kita, mengajarkan kita, malah mereka menyemangati kita untuk membuka coffee shop. Nah, ini yang agak-agak beda karakter anak-anak Pontianak yang saya lihat. Nah, kalau kita bandingkan dengan daerah lain, ini yang jadi pembeda. Ada beberapa teman yang dari luar kerja di sini, 8 bulan kerja di sini, dia juga merasakan hal yang sama. Perbedaan antara daerahnya dengan Pontianak yaitu beberapa owner coffee shop di Pontianak itu terbuka, ya menyemangati kita gitu kan, malah nge-push untuk kita membuka juga coffee shop. Nah, jadi itu kan salah satu faktor yang agak beda gitu ya dibanding daerah lain yang sifatnya ya bisnis itu kan rahasia. Nah, tapi menurut saya masing-masing coffee shop itu punya karakternya masing-masing, punya segmen pasarnya masing-masing. Nah, disitulah dimana kita bisa survive-nya di segmen mana gitu.
Kenapa kita masih menggunakan house blend atau campur robusta? Karena budaya Pontianak yang senang ngopi di warung kopi yang full robusta itu masih tinggi. Nah, jadi kita masih memix hal-hal itu, bukan hanya melihat tentang coffee shopnya gitu ya, tapi melihat tentang bagaimana segmen pasar kita masih senang ngopi di warung kopi biasa, tapi kita house blend, kita campur dengan Arabica dan robusta gitu. Nah, kalau warung kopi biasa kan kita tahu full robusta, tapi kita campur di Arabica. Masih ada budaya ngopi subuh, pagi, yang mana notabene kebanyakan di warung kopi biasa. Kedepan profesi barista ini juga menjadi cita-cita. Bukan hanya kita mau jadi pekerja negeri sipil atau apapun lah gitu ya. Nah, tapi di kopi kita juga bisa hidup gitu. Nah, tidak hanya jadi owner, tapi jadi pekerjanya juga kita bisa mendapatkan income yang standar kayak gitu. Oke, dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Pontianak, Rumangsa akan mengeluarkan beberapa produk yang berasal dari bahan-bahan makanan yang menjadi khas di Kota Pontianak. Nah, jadi setelah ini tim saya akan menjelaskan barang-barangnya itu atau menu-menunya itu kayak gitu. Oke, udah Sip. selesai. Halo, perkenalkan nama saya Ari dari Rumangsa Kopi. Saya salah satu head bar di Rumangsa. Hari ini saya akan menjelaskan konsep dari minuman yang saya buat, tepatnya di Rumangsa hari ini. Ada 4 minuman. 4 minuman ini mewakili ciri khas Pontianak, khusus buat Pontianak, khusus juga untuk kado spesial buat Pontianak, something for Pontianak. Jadi saya akan menjelaskan dari sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya ada, bisa dikatakan dengan air serbat yang saya inovasi dengan beberapa komponen dari beberapa ingredient juga, agar memberikan sensasi yang lebih beda dari yang biasanya. Ini saya mau menambahkan lidah buaya, dimana lidah buaya menggambarkan juga adalah salah satu ciri khas ataupun tumbuhan yang ada di, atau buah yang ada di Pontianak. Dan saya beri sedikit, kalau bahasa orang Pontianak itu adalah telur kodok. Nah, telur kodok atau biasa disebut dengan apa ya di sini, saya lupa, nanti di searching aja. Terus di samping saya, ini yang terakhir saya akan jelaskan, dan ini ada mocktail yang dimana memberikan color buat Pontianak, dimana Pontianak itu memiliki warna khas yaitu kuning dan hijau ya harusnya. Nanti ketika diaduk akan memberikan warna hijau yang diangkat dari bawah. Dan bentuk gelas yang memiliki corak-corak kayak corak insang gitu. Ya, adalah sedikit corak-corak. Dan ada untuk rasanya memang tidak lebih memberikan ciri khas untuk Pontianak, tapi di sini saya akan mengangkat color dari Pontianak, yaitu ada warna kuning sama warna hijau nantinya, yang saya inovasi untuk minuman mocktail khususnya, tapi tidak memabukkan. Terus yang di sini ada Lopez ya. Banyak sekali yang bilang Lopez ini bukan ciri khas dari Pontianak, tapi saya sangat banyak dan sering menjumpai Lopez bentuknya segitiga, yang saya bilang ini sangat mudah ditemui di Pontianak. Jadi saya harap ini menjadi khas Melayu lah, dengan beberapa komponen, ada kelapa, ada gula merahnya, dan Lopez khususnya. Dan di sini saya menawarkan atau membuat sebuah
minuman yang memiliki bentuk ada juga di kelapanya di atas dan memberikan rasa lopes yang dimana kita itu bisa menikmati lopes dengan bentuk minuman. Nah, yang ini yang saya maksud. Oke. Terus yang terakhir ada bingke. Bingke latte ini orang-orang Pontianak khususnya udah nggak inilah dan nggak asing lah dengan bingke. Bisa didapatin di manapun di daerah Pontianak. Nah, sini saya ingin menampilkan hal yang beda, bahwa bingke itu tidak dinikmati hanya dengan dimakan atau diemut kata. Jadi bisa dinikmati dengan minuman juga. Ya, dengan sini saya hadirkan bingke latte untuk hadiah atau kado khusus buat Pontianak. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari. Bye.